Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas B2 S1 Farmasi 2018 akan menjelaskan tentang Biopharmaceutical Classification System atau disebut juga dengan sistem klasifikasi biofarmasetika. Apa itu BCS? Biopharmaceutical Classification System atau sistem klasifikasi biofarmasetika adalah suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Tujuan dari BCS adalah yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi obat dan proses peninjauan dengan merekomendasikan strategi untuk mengidentifikasi uji bioekivalensi. Yang kedua, untuk merekomendasikan kelas pelepasan cepat dari bentuk sediaan padat oral yang secara bioekivalensi dapat dinilai berdasarkan uji disolusi in vitro. Dan yang terakhir, untuk merekomendasikan suatu metode untuk klasifikasi yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan dengan karakteristik kelarutan dan permeabilitas produk obat. 3 faktor yang mempengaruhi BCS yaitu 1. Laju disolusi. Suatu produk obat dikatakan cepat melarut jika tidak kurang dari 85% dari jumlah bahan obat dan larut dalam waktu 30 menit. Menurut USB, alat disolusi 1 pada 100 rpm atau alat disolusi 2 pada 50 rpm dalam volume 900 ml atau kurang di setiap media. Yang kedua, kelarutan. Tujuan pendekatan BCS adalah untuk menentukan kesetimbangan kelarutan suatu obat dalam kondisi pH fisiologis. Kondisi pH untuk penentuan kelarutan dapat didasarkan pada karakteristik ionisasi obat uji. Dan yang terakhir, permeabilitas. Suatu obat dikatakan sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia adalah 90% atau lebih dari dosis yang diberikan, berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. BCS dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas 1, di mana dalam kelas 1 ini memiliki permeabilitas dan kelarutan yang tinggi. Yang kedua, kelas 2. Dalam kelas 2 ini memiliki permeabilitas tinggi tetapi kelarutannya rendah. Yang ketiga, kelas 3. Dalam kelas 3 ini memiliki permeabilitas rendah namun kelarutannya yang tinggi. Dan yang terakhir, kelas 4. Dalam kelas 4 ini memiliki permeabilitas dan kelarutan yang rendah. Saya akan menjelaskan satu persatu klasifikasi dari BCS. Yang pertama, BCS kelas 1, di mana obat yang termasuk BCS kelas 1 memiliki laju absorpsi dan disolusi tinggi, sehingga pelepasannya harus dihemat berdasarkan organ target berdasarkan gastrointestinal. Berdasarkan beberapa kasus, pelepasan obat dapat dimodifikasi dengan menggunakan teknologi pelepasan obat terkontrol. Kemudian BCS kelas 2. Obat yang termasuk golongan BCS kelas 2 memiliki daya serap tinggi tetapi laju disolusi rendah. Dalam disolusi obat secara in vivo, maka tingkat penyerapan terbatas, kecuali dalam jumlah dosis yang sangat tinggi. Penyerapan obat BCS kelas 2 lebih lambat daripada kelas 1 dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, BCS kelas 3. Permeabilitas obat berpengaruh pada tingkat penyerapan obat. Namun, obat yang termasuk golongan BCS kelas 3 mempunyai laju disolusi yang sangat tinggi. Obat BCS kelas 3 menunjukkan variasi yang tinggi. Hal ini disebabkan perubahan permeabilitas membran fisiologi dan bukan faktor bentuk sediaan tersebut. Jika dalam satu formulasi tidak mengubah permeabilitas, waktu durasi pencernaan, maka kriteria kelas 1 dapat diterapkan. Dan yang terakhir, BCS kelas 4. Obat golongan BCS kelas 4 memiliki bioavailabilitas yang buruk dan tidak diserap dengan baik dalam mukosa usus. Obat ini juga menunjukkan permeabilitas yang terbatas di mukosa gastrointestinal. Obat ini cenderung sangat sulit untuk diformulasikan. Berikut contoh-contoh obat dari BCS kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Contoh obat BCS kelas 1 yaitu metoprolol, diltiazem, veropamil, dan propanolol. Kemudian, contoh obat BCS kelas 2 yaitu phenytoin, danazol, ketoconazol, asamefenama, dan nifedipin. Selanjutnya, contoh obat BCS kelas 3 yaitu simetidin, aciclovir, neomycin B, dan captopril. Yang terakhir, contoh obat BCS kelas 4 yaitu taxol, hidrochlorothiazide, dan furosemide. Sekian penjelasan dari saya tentang Biopharmaceutical Classification System. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.